semuanya, selamat hari Minggu. Jumpa kembali bersama dengan Kak Sela dan Gisa. Hari ini kita mau bersekolah minggu online bersama Maranatha Kids Kupang. Hari ini sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Ketong lipat tangan, kita lipat tangan. Sikap yang terbaik untuk berdoa, kita mau menghadap Tuhan. Tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami semua anak-anak sekolah minggu yang di rumah mau beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, hari ini Kak Sela dengan Kak Gisa mau ajak adik-adik belajar satu lagu. Jadi di sini siapa yang tahu kalau monyet itu gayanya seperti apa? Iya, kalau ikan gayanya seperti apa? Ikan yang berenang di laut. Begini-begini ya. Nah, lagu ini bilang liriknya seperti ini. Siapa yang buat hutan? Kalau ada kata hutan, adik-adik tiru gayanya monyet ya. Kalau ada kata siapa yang buat lautan? Lautan berarti tiru gayanya ikan ya. Bara. Oke. Bisa ya adik-adik semuanya ya. Kak Sela undang bangkit berdiri sama-sama. Kita memuji Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan bersama. Yuk tepuk tangan. Haleluya. Sama-sama katakan. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bara. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Tuhan Yesus. Y-E-S-U-S. Y-E-S-U-S. Yesus yang buat dunia ini. Hutan dan lautan. Sekali lagi ya. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bara. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Tuhan Yesus. Y-E-S-U-S. Y-E-S-U-S. Yesus yang buat dunia ini. Hutan dan lautan. Y-E-S-U-S. 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 Yesus yang buat dunia ini. Hutan dan lautan. Good job. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan ya adik-adik ya. Semuanya, bukan cuma kita, tapi burung-burung, bunga-bunga di padang, matahari, semuanya memuji Tuhan juga. Kita menyanyi satu lagu ya. Matahari bersinar terang. Tepuk tangan sama-sama yuk. Nyanyi sama-sama ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Good job. Berikan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kak Sela dan Kak Gisa kasih jempol ke adik-adik semuanya karena sudah memuji Tuhan dengan baik.
Oke, sekarang waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, kita nyanyi satu lagu. Mari Tuhan berfirmanlah. Jadi seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Tuhan. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi, mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Oke adik-adik semuanya, ambil sikap doa yang baik ya. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin kami di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami duduk diam sama seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali ya. Siapa yang sudah rindu mendengarkan cerita firman Tuhan, boleh angkat tangan? Yeay, Ibu lihat tangan-tangan yang sudah terangkat. Terima kasih sudah pintar, sudah baik saat tadi pujian penyembahan ya, yang menyanyi dengan baik, yang menyanyi dengan sungguh-sungguh. Ibu mau kasih tepuk tangan dulu. Good job. Oke, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Ibu mau minta semua boleh tunjukkan Alkitabnya. Alkitabnya mana? Ya, ini Alkitab Ibu. Kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian. Mari kita buka sama-sama. Kejadian pasalnya yang keempat. Kita akan baca sebentar, tapi sebelum kita baca, silakan ditaruh dulu Alkitabnya. Iya. Oke, Kejadian pasal 4. Ini bercerita tentang anak dari Adam dan Hawa. Siapa anak dari Adam dan Hawa? Kain dan Habel. Ya, Kain dan Habel. Kain dan Habel ini adalah anak dari manusia pertama. Siapa manusia pertama? Adam dan Hawa. Oke, boleh angkat Alkitabnya. Kita mulai baca sekarang ya. Kejadian pasal 4. Kita baca ayatnya yang ketiga, 4, dan 5. Kejadian pasal 4. Baca ayat yang ketiga, 4, dan 5. Sudah ketemu? Oke, mari kita baca sama-sama. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas
dan mukanya muram. Sama-sama katakan amin. Amin. Diberkatilah teman-teman yang sudah membaca firman Tuhan saat ini. Ibu mau mulai bercerita seperti ini. Anak dari Adam dan Hawa, namanya siapa tadi? Kain dan Habel. Kain ini dia adalah seorang petani. Siapa? Seorang petani. Sedangkan si Habel adalah seorang peternak. Siapa? Peternak. Terus mungkin ada yang bingung, Ibu, petani itu apa? Peternak itu apa? Oke, petani adalah orang-orang yang bekerja menggarap tanah, orang-orang yang kerjanya di ladang, di kebun. Ya, yang menghasilkan sayur-sayuran, yang menghasilkan apa lagi? Banyak sekali buah-buahan, itu tugasnya petani. Sedangkan peternak tugasnya adalah merawat hewan-hewan, merawat kambing domba, merawat apalagi binatang-binatang, memberi makan. Nah, seperti itu. Jadi sudah tahu ya perbedaannya. Pada suatu hari tibalah saatnya Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat suka setiap persembahan korban-korban yang dibawa oleh umat-umatnya. Saat itu ada Kain dan Habel, mereka mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saat Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, hasil tanahnya itu apa? Sebagian dari sayur-sayuran, sebagian dari buah-buahan, dia persembahkan untuk Tuhan. Lalu Habel pun dia mempersembahkan yang terbaik dari ternak-ternaknya. Dia mempersembahkan yang terbaik. Jadi sudah tahu ya perbedaannya? Saat Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya dan Habel mempersembahkan yang terbaik dari hasil ternaknya. Yang dipilih oleh Tuhan siapa ya? Ada yang tahu? Kain mempersembahkan sebagian, sedangkan si Habel mempersembahkan yang terbaik. Kira-kira teman-teman kalau jadi Tuhan suka persembahan yang mana? Yang sebagian atau yang terbaik? Coba. Yang terbaik. Jadi persembahan siapa yang diterima? Persembahan si Habel. Ya, kita saja suka ketika orang mempersembahkan yang terbaik, yang paling bagus. Kita saja suka, ibu saja suka. Bagaimana dengan Tuhan? Kain, dia hanya mempersembahkan sebagian. Dia tidak mempersembahkan semua full utuh. Makanya Tuhan lebih memilih persembahan Habel. Jadi teman-teman, adik-adik, ibu mau tanya nih, siapa yang di rumah punya waktu saat teduh? Kemudian ditanya nih, saat teduh itu apa ibu? Saat teduh adalah waktu di mana teman-teman mungkin dengan orang tua di waktu pagi ataukah malam duduk di ruang tamu, duduk di kamar, sama-sama baca Alkitab, sama-sama berdoa. Ada yang seperti itu? Kalau belum ada, silakan bisik papa mamanya ya. Bisik kayak gini, papa, mama, saat teduh yuk. Oke? Good job untuk teman-teman yang sudah saat teduh bersama dengan orang tua ya. Nah, ada apa dengan saat teduh ibu? Saat teduh itulah saatnya kita mempersembahkan pujian, nyanyian yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa harus saat teduh? Karena saat teduh dilakukan setiap hari. Duduk sama-sama orang tua, baca Alkitab, berdoa, itu harus dilakukan setiap hari. Tidak saja hanya saat ke gereja. Kalau saat ke gereja saja berarti tiap hari Minggu saja. Nah, itu bukan persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik adalah yang kita lakukan setiap hari, menyenangkan Tuhan dengan nyanyian kita. Amin. Tuhan senang kalau anak-anak suka memuji Tuhan. Kalau mau memuji Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Itu adalah persembahan yang terbaik. Sama seperti si
Habel. Nah, kelanjutannya bagaimana Ibu? Kelanjutannya adalah ketika yang persembahannya yang diterima adalah persembahan Habel, Kain jadi marah. Siapa di sini yang saat kalau papa atau mamanya muji adiknya, puji kakaknya, sementara dianya tidak dipuji, di sini siapa yang suka marah? Ibu juga pernah marah dulu. Iya, saat yang dipuji orang lain pasti kita marah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kain. Saat yang persembahan yang diterima adalah Habel, Kain jadi marah. Kenapa Kain marah? Kain tidak tahu kenapa Tuhan malah memilihnya Habel. Kain tidak tahu, Kain tidak mengerti. Begitu juga dengan kita, saat mungkin papa mama lebih memuji adik atau lebih memuji kakak, kita mungkin marah. Kenapa kita marah? Karena kita tidak tahu papa mama tujuannya apa. Jadi tidak perlu marah. Semua itu pasti ada tujuannya. Nah, saat Kain marah, kenapa yang dipilih malah persembahannya Habel? Akhirnya Kain dia membunuh Habel. Lah, kok Ibu cuma marah kok bisa sampai membunuh? Iya, makanya hati-hati dengan marah. Tidak boleh marah. Kalau sudah marah, pikirannya akan memikirkan segala sesuatu yang jahat. Kalau sudah memikirkan segala sesuatu yang jahat, itu tidak disukai oleh Tuhan. Siapa di sini yang mau berhenti marah-marah? Yang suka mungkin yang gini ya, yang suka marah-marah sama papa, yang suka marah-marah sama mama, suka marah-marah sama kakak, sama adik. Stop ya, tidak boleh lagi. Kenapa? Kalau terus-terus marah, pasti berbuat dosa. Dosa apa yang dilakukan oleh Kain? Saat Kain marah, dia membunuh adiknya sendiri. Siapa? Si Habel. Kasihan ya. Hati-hati ya teman-teman. Jangan marah. Tuhan sayang dengan anak-anak yang sabar. Boleh taruh tangan di dada? Sabar. Kalau saja si Kain mengerti bahwa dia mempersembahkan bukan yang terbaik, tentu dia pasti malu. Ya. Oke, siapa di sini yang mau mempersembahkan yang terbaik sama seperti si Habel? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Yeay. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Yuk, kita berdiri sama-sama, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, oke? Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sekolah minggu kami saat ini. Tuhan sudah memimpin dari awal sampai akhir. Saat ini Ibu mau berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di rumah. Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak yang ada di rumah saat mereka mengikuti sekolah minggu saat ini. Mereka sudah belajar soal sabar, tidak perlu marah-marah. Mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak, taruh roh kesabaran dalam setiap hal yang mereka lakukan. Saat bermain mereka sabar, saat belajar mereka sabar, saat melakukan segala aktivitas mereka sabar. Tidak perlu dilakukan dengan marah-marah, sebab Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan menyukai setiap anak-anak yang sabar, karena Tuhan adalah Tuhan yang sabar. Kami juga mau belajar Tuhan untuk mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Mempersembahkan waktu kami setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta berdoa bersama dengan papa dan mama. Kami juga mau menyanyikan nyanyian pujian terbaik kami untuk Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami saat ini. Mari teman-teman, boleh buka kedua tangannya. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Dengan memohon berkat yang bersumber dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus,
Persekutuan Allah Roh Kudus terus menyertai setiap anak-anak keluar masuk dimanapun mereka berada dalam aktivitas mereka, bermain, belajar. Kami percaya Tuhan akan menjagai dan melindungi, dijauhkan dari setiap sakit penyakit, bahkan COVID-19 dijauhkan di dalam nama Yesus. Keluarga kami bebas dari sakit penyakit. Kami terima berkat ajaib luar biasa itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk yang sudah setia mengikuti dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.